Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu, yang sakit mudah-mudahan cepat sehat, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Politik, kita semua kalau berpolitik jangan kagetan, karena hal-hal yang menurut kita tidak mungkin itu akan mungkin terjadi, ya. Memang begitulah namanya politik. Kawan bisa jadi lawan dan lawan pun bisa mendadak jadi kawan. Sangat biasa, kan? Kita sebagai masyarakat harus tahu dan paham akan hal ini sehingga tidak ada fanatik politik, ya. Karena semua bisa berubah. Fanatik politik itu akan membuat kita kecewa. Perubahan ini salah satunya sedang terjadi dengan Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat AHY, ya, menunjukkan perubahan sikap usai dirinya ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. AHY selama ini, ya, kurang lebih 9 tahun, ya, memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, menyerang berbagai kebijakan pemerintah, bahkan terkadang terdengar sangat tajam. Juli tahun 2023 lalu, AHY pernah mengkritik pembangunan IKN, tepatnya sebelum menjabat sebagai Menteri ATR BPN. AHY mempertanyakan sikap pemerintah soal pembangunan IKN. Dia menganggap bahwa pemerintah terlalu berburu-buru. Jika mengejar pembangunan IKN harus selesai sebelum tahun 2024. Oleh karenanya AHY mengaku telah menitipkan para kader Demokrat yang berada di DPR RI untuk terus memberikan catatan kritis terhadap pembangunan ibu kota baru. Menurut dia, pemerintah tak memiliki urgensi untuk menargetkan agar pembangunan IKN cepat selesai. Sementara masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya. Jangan didahulukan proyek-proyek yang di luar. Jadi itulah kritikan-kritikan AHY tentang anggaran negara katanya. Tapi juga sering kritikan-kritikan yang pedas juga. Nah, sekarang AHY ini terpantau dengan IKN, ya. AHY mengaku terpukul dengan kawasan IKN ketika berkunjung langsung ke sana. Dia mengatakan IKN adalah mimpi besar Presiden Jokowi untuk menghadirkan pusat pemerintahan baru, kemajuan bangsa. AHY kini memuji-muji hasil kerja Jokowi, ya. Hal tersebut nampak, ya, ketika AHY berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 28 Februari tahun 2024. Ya. Kemarin AHY menguji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintah. Jadi dia itu memulai atau ya sudah memuji-muji pemerintahan Jokowi, ya, karena dia ditunjuk sebagai Menteri ATR. Ya. AHY karena masuk dalam koalisi biasa saja lah, sebagaimana yang dijalani oleh orang-orang tersebut, ya. Kita ingat bagaimana sikap Prabowo selama menjadi oposisi, ya sama juga setelah masuk ke kabinet. Ya begitulah namanya politik, ya. Jadi sekarang ini RI 1 sudah di depan Prabowo dan Jokowi terlihat sangat mesra, ya, bertemu dengan Prabowo. Dengan situasi politik seperti ini terjadi dengan para politikus, ya, dan berperilaku sesuai dengan posisi politik masing-masing, ya, saling, ya,
saling sanjung menyanjung karena dia dalam satu kubu. Sebaliknya ada tindakan negatif ya dari kawan politik lainnya, pasti pernyataan tidak akan menyalahkan satu kubu, pasti kubu lain yang akan disalahkan. Jadi inilah politik. Maka dari itu kita sebagai masyarakat yang diharapkan adalah mengawal. Kalau yang menjadi presiden ya kita kawal. Demi apa? Demi negara kita, demokrasi kita, jangan sampai tercabik-cabik. Karena akhir-akhir ini betul-betul harga demokrasi sudah hancur lebur berantakan. Maka dari itu mari kita move on ya. Dari keterpurukan yang kemarin carut-marut ini, dan ini belum selesai, masih berjalan. Kenapa berjalan? Karena hak angket rencana cepat mau digulirkan. Artinya carut-marut itu baru akan dimulai solusinya. Hak angket itu menurut saya dan menurut para pakar juga itu solusi untuk menyelesaikan masalah yang dianggap masyarakat itu tidak ada solusinya. Kenapa? Biasanya pilpres itu kalau ada masalah dibawa ke MK. 2 tahun yang lalu ke MK selesai. Tapi kenapa ini pilpres sengketa atau kecurangan atau apalah masalah yang banyak ini diarahkan ke hak angket? Ya kita tahu sendiri, bukan kita mau ke MK, pasti saya yakin akan ke MK. Tapi di hati kita sendiri, semua masyarakatnya bertanya, di MK itu ada pamannya Gibran. Kita sudah tahu awal-awalnya dari carut-marutnya ini kan diawali dari MK, dari pamannya Gibran. Nah terus kita endingnya ke paman Gibran kayak apa? Maka dari itu, terlepas dari kirim ke MK, solusi yang kedua adalah hak angket DPR. Nah kalau DPR kan independen, jadi tidak disetir sana dan tidak di sini. Walaupun nanti hak angket itu tidak merubah hasil pemilu, tapi minimal masyarakat itu tahu siapa sih sebenarnya yang curang, siapa sih yang ngotot untuk tidak melepaskan kekuasaan. Nah disinilah agar supaya gamblang dan pemerintahan yang 5 tahun ke depan itu tidak jadi masalah. Ya saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.